Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Taisari Inayah dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tujuan aksi nyata kali ini yang pertama, memberikan pemahaman kepada rekan guru di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Yang kedua, mempraktekkan penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Yang ketiga, mempraktekkan penerapan segitiga restitusi. Praktek penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Ya, teman-teman yang berbahagia, kita mulai ya diseminasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dua kata ini adalah kata yang harus disampaikan ketika saya mengikuti kegiatan PDB. Salam dan bahagia ini berawal dari apa ya? Datangnya dari seorang tokoh pendidikan kita. Siapa? Iya. Jadi beliau memang sengaja menambahkan dua kata ini dalam setiap pertemuan dengan siswanya. Ya. Salam berarti mengandung apa? Kita sebagai seorang muslim, kalau salam apa? Mengandung sebuah doa. Ya, bahagia berarti memang istilahnya apa? Ingin memancarkan kebahagiaan setiap saat. Ya, saudara. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh saudara yang sudah menerima undangan saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 4 modul. Kemarin sudah mengadakan sharing diskusi untuk visi misi. Hari ini kita ada diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh saya sendiri, Taisari Inayah, CGP Angkatan 7. Ya, dimulai dari sebuah pertanyaan pematik. Silakan antum semuanya bisa membaca. Apakah Anda setuju? Ya, nanti saya akan tanya ya, diskusi kita ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan yang pertama? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang berpendapat? Pak Supri, apakah setuju dengan yang pertama? Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, terus ada kenapa? Sebenarnya alasannya apa? Ya juga. Oke. Ada yang setuju dengan Pak Supri? Sudah Rumi, gimana? Mungkin ada pendapat lain? Ya, kalau menurut saya, kalau hukuman itu nggak dapat mendisiplinkan, malah membuat rasa takut down terhadap anak. Kemudian mungkin memperlukan konsekuensi dari konsekuensi itu berupa berarti hukuman. Jadi kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, Kurang setuju ya. Oke, normal. Ada pendapat berbeda. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Selina? Yang kedua, dengan hal positif membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terkait dengan yang pernyataan pertama, ini ada kaitannya ya. Hukuman itu tidak selalu bisa mendisiplinkan anak. Itu tergantung dengan cara bagaimana hukuman itu diberikan atau bentuk hukuman itu seperti apa. Kalau di sini lebih ditekankan dengan hukuman yang positif, berarti ya bisa jadi memang bisa meningkatkan disiplin anak. Oke, kedua. Tepuk tangan dulu buat semua. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin kalau kita sering apa istilahnya mendapatkan apa reward ya, reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang mendapat? Terus ada Cina mungkin yang ketiga. saya setuju ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan
apa derajatnya. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Semua pendapat kita tampung dulu, nanti tidak ada yang salah di sini ya. Kita hanya ingin apa namanya. Nanti kita akan mencari sesuatu yang mungkin lebih tepat di slide berikutnya. Terus, ya kemudian dalam topik ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ada 6, tapi nanti mungkin saya akan lebih fokusnya ke keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi yang kedua, yang kelima, dan yang ke-6. Oke, dari yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Oke, kita akan bermain sebentar. Silakan berpasang-pasangan. Positif siapa ya? Nih, yang dapat kertas sebagai A. Ini berarti sebagai A ya, Dana sebagai B, dan ini sebagai A. Ustazah Dina nanti lihat ya, kalau dia memberikan kesimpulan sudah kulipas sebagai A. Oke, Ustazah yang dapat kertas itu sebagai A, yang tidak mendapat kertas sebagai B. Sekarang, ya coba tuliskan di kertas yang tadi saya bagi ya, sesuatu yang sangat Anda rahasiakan, yang Anda tidak ingin orang lain tahu. Ya, silakan. Apa saja boleh. Apa saja? Ya, dalam boleh. kehidupan? Yes. Oh, Sesuatu yang Anda rahasiakan, boleh lah. yang Zaina nggak boleh tahu, siapa nggak boleh tahu. Nanti di bawah bilang nggak apa. Satu saja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah bikin skripsi ya. Atau bikin Cerita. Oke, sudah. Sekarang kalau sudah remas kertas tersebut ya dari sebelah ya atas sini remas ya. Sudah. Terus sekarang tugas dari B setelah itu kan antum pegang ya dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga. Iya, ya, sekuat tenaga. Ustaz Supri, Ustazah Tari, Ustazah Umi sama Ulfa. Kemudian teman yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta agar Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap pakai uang mungkin ya. Silakan apa saja agar teman Anda si A itu bisa atau mau membuka tangannya atau memberikan kertasnya. Silakan dimulai. Ayo silakan ya. B. Ya,
Kalau ini sebuah benda yang berharga, kenapa nggak antum kasih misalnya? Iya, akan dijaga sebaik-baiknya. Akan jaga sebaik-baiknya. Oke, kita akan selanjutnya dia akan kita temukan jawabannya. Mudah-mudahan ketemu jawabannya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar atau akan memahami tentang perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Nanti kita akan menemukan nih. Nanti tadi yang si A tadi itu berada di sini, gitu ya. Coba apakah benar? Oke. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami. Kita nggak bisa memaksa atau mengubah orang berpandangan seperti kita. Jadi kita misalnya punya prinsip A, kita nggak bisa mengubah orang lain punya prinsip yang sama dengan kita, gitu ya. Tapi kita menurut teori kontrol ini yang ada itu kita bisa memahami pandangan orang lain. Oke, yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini karena saya guru ya, Bos. Jadi silakan setiap apa yang ada di slide ini kita mengajarkan ke anak gitu ya, ke siswa gitu ya. Silakan lah antum dalam bayang antum mau ada siapa, tapi ada siswa kita di situ ya. Setiap perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ini di teori kontrol, semua perilaku pasti punya tujuan. Ya nanti bisa nih kita mencari manggar kenapa sih jarang berangkat tapi punya tujuan gitu ya. Itu bukan perilaku buruk jadi ya. Nah, nih yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, kalau dari kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi dari si A gitu ya. Hanya Anda bisa mengontrol, ini punya saya, jangan. Walaupun dahsyat uang segepok gitu ya, tapi tetap sudah tadi nggak mau berikan karena dia bisa mengontrol. Ya, tidak bisa diri, masa dengan apapun, ternyata sudah kali saya bisa mengontrol apa yang saya miliki, ini nggak boleh diambil oleh orang lain gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Lihat maksudnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Paksaan ya. Akhir tadi mungkin misalnya maksa gitu ya. Kemudian kalau untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, nanti mungkin lebih ke kalau tadi nggak mau ngasih, nggak mau kekeh gitu ya. Adanya dikasih pilihan-pilihan apa, dikasih kolaborasi, ngobrol, berkomunikasi gitu ya. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah. Kalau yang dari kontrol semuanya menang dan win-win solution. Oke, berikutnya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut tentang teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ada 4 hal di sini. Yang pertama, Anda yang biru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, di sini makan disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita nilai. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi ada teori motivasi, itu ada motivasi ekstrinsik dari luar untuk menghindari hukuman. Jadi seorang melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan upah, gitu ya. Seorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah. Kemudian motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Jadi seorang melakukan sesuatu itu untuk ya biar dirinya baik gitu ya, karena mau melaksanakan sesuatu seperti itu. Kemudian adanya nilai-nilai kebijakan universal, dan yang terakhir nanti kita masuk ke dalam kelas ada yang namanya keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai pembuku, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Ya, ada 5 hal. Nanti mana yang paling baik kita lihat. Insya Allah nanti ada gambaran singkat tentang usul tersebut itu ya.
berikutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Ini merupakan cara penyelesaian masalah. Nanti kita mencoba akan menggunakan 3 tahapan ini ya. Nanti yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir ada realita atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan ini adalah 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Insya Allah semua orang itu memerlukan ini. Dan itu harus memahami bahwa siswa kita pun butuh ini. Ya, jangan dipaksakan siswa kita itu orang dewasa yang memahami apa-apa gitu. Tapi mereka juga butuh ini. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Ternyata ya semua orang itu pengennya bebas gitu ya. Ya cuma kan bebas yang seperti apa gitu ya, harus ada ya ada pelaburan. Oke. Nah, kembali lagi makan disiplin. Kita lewati saja. Nilai kebijakan universal ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh umat manusia secara umum gitu ya, Bos. Jadi ada beberapa hal nilai-nilai kebijakan. Nah, untuk sekarang kenapa pemerintah menggulirkan profil belajar Pancasila itu adalah mengambil 6 nilai-nilai kebijakan universal. Ada beriman kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, gitu ya. Ini satu rangkaian. Yang kedua bermandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu merupakan 6 dari nilai-nilai kebajikan universal yang diambil oleh kurikulum kita, kurikulum Merdeka, dan dikenal dengan profil belajar Pancasila. Kemudian, kita masuk ke hukuman dari US yang pertanyaan tematik yang pertama, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini tadi motivasi eksternal, tentang motivasi, terus saja. Ya. Nah, menurut Gajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Artinya apa? Siswa kita dikatakan merdeka itu tidak hanya dia memang terlepas dari kita, tapi dia juga bisa memerintahkan diri sendiri gitu loh. Jadi dia melakukan belajar itu bukan dari pertanyaan bukan dari istilahnya kita nggak belajar besok suruh berdiri misalnya, suruh apa, tapi mereka sudah cakap membuat buat memerintahkan diri sendiri. Oh, harus belajar. Itu yang namanya merdeka gitu ya. Luar biasa ya. Dari tokoh pendidikan Indonesia sudah mendeskripsikan kata merdeka itu sebegitu dalam ya. Maksudnya kalau misalnya ini sudah terpatri di semua anak, insya Allah ya kita tidak perlu teriak orang. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari terkait restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, karena saya ingin aktif, silakan Bu Umi membaca. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain sebelum. Iya, oke. Ini adalah pengertian restitusi dari dosen tahun 2004. Ya, di sini nanti kita akan belajar. Nanti mungkin setelah dari sini gitu ya. Insya Allah saya sangat percaya antum semuanya sudah melaksanakan hal ini. Nanti mungkin ada 1-2 step atau tahapan yang terlewat. Nanti kita akan mencoba untuk memperbaiki video, maksudnya untuk kita bisa aplikasikan di anak-anak kita gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman ini
maksudnya kita jadi bertambah, oh ternyata ada solusi, misalnya ada cara untuk mungkin berkomunikasi dengan anak bagaimana ya. Meskipun saya sangat yakin tadi kembali ke awal, antum semuanya sudah melaksanakan apa yang disebut dengan restitusi ya, dalam Islam korupsi bagi murid untuk memperbaiki Islam mereka, tapi dengan cara tadi mungkin bukan hukuman, bukan apa gitu, tapi dengan cara apa kita yang di sini ada yang berbagi juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya. Jadi harapannya nanti dalam restitusi itu adanya komunikasi suara, kemudian nanti di akhir goalnya itu siswa yang bermasalah itu menemukan solusi mereka sendiri ya. Mudah-mudahan nanti dari mungkin untuk anak-anak yang dalam tanda kutip normal ya Ustaz ya, maksudnya kalau misalnya Amerika kan mungkin kita harus punya ekstra cara lain. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Nanti ketika kita melaksanakan restitusi itu, kita hanya sifatnya menawarkan, bukan memaksa. Kemudian restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi istilahnya yang mungkin tadi berbuat kesalahan, terus mungkin kan jadi berbeda dari kelompoknya gitu ya, setelah kita restitusi nanti akan bisa kembali diterima lagi oleh kelompoknya. Kemudian ya, ini tentang keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Ini pun saya sudah, ketika saya mendapatkan pun insya Allah di sekolah kita sudah sangat terbiasa gitu ya untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Di awal pembelajaran, di awal semester itu selalu ada, kalau kita namanya apa ya, kontrak belajar atau komitmen gitu ya. Kalau di sini kita istilahkan keyakinan kelas. Apakah ada perbedaan? Nanti kita lihat terus. Ada perbedaan. Nah, mengapa kita tidak membuat yang namanya peraturan saja, tapi harus membuat keyakinan kelas? Ya, silakan saya minta Ustaz Lina yang berkata, silakan. Sekarang itu benar. Mengapa ada peraturan saja? Mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang membedakan seseorang dan dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Iya. Jadi di sini bedanya antara peraturan sama keyakinan nanti akan terlihat di slide berikutnya. Intinya peraturan itu ya sesuatu yang mengatur ya, tapi kalau keyakinan itu sesuatu yang diakini yang kembali lagi ke tadi nilai-nilai universal, nilai bacaan universal ya. Oh ini baik, ini kita sepakati memang ini baik. Ini misalnya tadi ada mandiri, ada apa kreatif, ya ada semangat dan sebagainya itu keyakinan kelas. Nah di sini ada sebuah lingkaran yang menggambarkan yang terkecil itu yang paling ini ada peraturan kelas, di luar peraturan kelas ada keyakinan kelas, kemudian ada lingkungan positif ya, berarti bagaimana lingkungan itu positif, kemudian yang terakhir budaya positif. Jadi sesuatu yang positif itu sudah membudaya, sudah sudah dilaksanakan tanpa paksaan, tanpa hukuman dan juga, tapi benar-benar sudah membudaya di semua aspek. Kalau kita bicaranya karena kelas ini kan di sebuah sekolah. Nah kemudian ini menurut antum silakan cermati gambar di depan ada dua Yeus. Ini sama-sama menyebutkan sebagai
kesepakatan atau keyakinan kelas. Menurut antum lebih tepat yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Yang kiri? Kenapa? Kami banyak. Kalau yang sebelah kanan kan peraturan yang harus dilaksanakan. Iya. Belum jadi apa yang tadi polanya ya? Yang tadi kan budaya itu. Iya, ini kebajikannya belum ini gitu ya, belum muncul gitu ya. Kalau yang kanan sana lebih apa namanya? Memang bagian dari sekolah. Maka dalam videonya ada peraturan ya. Jadi peraturan yang ini yang lebih disebut dengan keyakinan kelas. Kami benar-benar saling menyayangi. Nanti mungkin di breakdown lagi di sebuah aturan, misalnya apa? Tidak boleh bertengkar, apa gitu ya. Tidak bullying gitu. Oke. Ya, betul. Luar biasa. Oke. Berikutnya. Nah, ini kita akan mencoba apa namanya? Memahami lagi peraturannya apa dan kelasnya apa gitu ya. Yang pertama, jika ada peraturan selalu mengembalikan guru ke tempatnya, berarti kelasnya apa? Mempunyai sikap tanggung jawab, nilai kebajikannya ya sebagai kelasnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa menghormati orang lain, berkomitmen, gitu ya. Dilarang melakukan kekerasan, bullying misalnya itu, ada keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya, berarti kayak kelasnya kurang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, dihormati, bersabar. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas ke koridor, berarti tentang apa? Keselamatan. Kemudian, nah ini tadi kita akan mencermati perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Coba ya kita akan apa namanya melihat bersama. Biasanya pernah mungkin ketika terjadi murid atau mungkin bahkan ketika dulu gitu ya, kita sebagai guru gitu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena ketika terlambat sekolah. Siapa yang pernah? Saya juga pernah dulu ya. Ketika anak itu kan, kalau misalkan tulis istighfar sampai 1 halaman 2 halaman gitu ya. Itu adalah sebuah hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan ya, berapa biasanya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, itu sudah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali misalnya karena tidak menggunakan masker atau mungkin tidak berseragam lengkap gitu ya, itu sudah hukuman. Coba kalau maksudnya siapa sih? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, contohnya apa? Misalnya ketika berantem mungkin terus, ketika itu kertasnya sampai kalau berhenti, konsumsinya harus diganti. Ya, tidak lantas harus ya karena kamu menyampaikan kertas temanmu berarti kamu harus hukuman apa? Tapi ada kaitannya dengan kesalahan yang diperbuat ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersih kotak dan contohnya sudah sering antum lakukan itu ya. Ketika anak menjatuhkan air minum, mereka sudah paham juga ya harus mengambil kemudian mengelapnya atau bersihkan. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Oh, ternyata ini konsekuensi karena temannya mungkin sudah melaksanakan warming up gitu ya, sudah melaksanakan pemanasan karena terlambat jadi suruh lari sendiri. Melakukan konsekuensi. Oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Masih semangat? Semangat. Luar biasa ya. Luar biasa semangatnya. Oke. Ruangan loh. Berikutnya, ya nanti dulu waktunya dulu ya. Oke, kita akan apa ini? Ini adalah apa? Efek ya.
malu lah ya, mungkin ketika menumpahkan airnya ustazah atau yang sih gitu ya, terus kan dia ambil lap, ternyata itu mungkin selesai gitu ya, setelah dia melaksanakan konsekuensinya apa, dia selesai, nggak malu lagi gitu ya. Kemudian hukuman untuk paksaan, kalau ini stimulus tambah. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut ya biasanya ya. Ini mungkin kita juga bisa menghabiskan anak kita di rumah gitu ya. Karena ketika kita selalu mendapat hukuman itu, nanti kan anak-anak kadang-kadang malah ketika kesalahan takut dihukum lagi gitu, nanti malah menyembunyikan, dia bohong gitu ya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman nanti anak akan marah, merasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan, jadi hati. Tapi kalau konsekuensi, ya hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kasihkan kesimpulan. Setelah dia melaksanakan konsekuensinya, insya Allah mudah-mudahan akan sudah nol ya, sudah kembali lagi ke semula yang sudah dimiliki oleh teman-teman. Kemudian, nah di sini ada 3 lagi. Tadi kan hanya hukuman, konsekuensi, dan sekarang ada nambah ya restitusi. Nanti ini yang akan kita jalani. Tadi hukuman, tadi sudah ya. Sekarang restitusi berarti merupakan pilihan. Nah kalau tadi tidak nyaman, usaha pendek, usaha panjang. Yang sekarang menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Meskipun kemarin sudah sempat saya praktekkan ke satu siswa berhasil, tapi ya masih harus diperbaiki lagi. Ya kemarin saya praktekkan dengan Palah gitu ya, saya coba ngobrol, sudah mencari solusi, dia sudah pintar karena kan Palah memang pintar ya, pintar ada komunikasi pintar, nyambung gitu kan. Terus ketika diminta solusinya dia udah punya solusi sendiri tanpa saya harus apa gitu, sudah paham saya harus ini terus ya. Tapi memang terusnya lagi dan misalnya berbeda itu berarti harus direstitusi lagi gitu ya. Maksudnya ada rasa berbeda lagi dan berarti terusnya harus beda lagi, solusinya harus beda lagi. Ini ada lagi. Tapi kalau apa? Ini kita yang belum berhasil, saya dengan Mas Nathan itu belum, sama Mas Mangga ketika saya mau itu berkali tidak sulit ya. Kemudian ini mendapat penguatan, masalah akan terpecahkan, belajar menjawab, fokus pada pecahan masalah. Terus ini ada pertanyaan ya, kalau misalnya hukuman tuh peraturannya adalah apa, kamu harus apa gitu ya. Aturannya kan harus tepat tuh, berarti kamu harus apa. Kalau misalnya konsekuensi, apa aturannya, mau melakukannya, terima kasih. Tapi kalau diskusi, kamu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi masalah. Jadi mencari fokus ke mengurangi masalah. Kemudian murid anak beraturan, menurut aturan dari mengenali aturan dan dirinya sendiri serta orang lain. Jadi harapannya nanti ketika menemui permasalahan di sekolah atau mungkin juga ketika dari rumah gitu ya, kita menerapkan ini ya, Bismillah. Insya Allah bisa. Itu kemudian ini akan saya cuma sedikit ya. Tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi memang semua orang atau semua anak itu ya ini membutuhkan ini. Gak dewasa, gak anak kecil, gak orang tua membutuhkan yang namanya kasih sayang. Ini diterima di komunitas, di suatu kelompok kuliah. Kemudian penguasaan, mesti punya lah sedikit ingin apa namanya berkuasa, bertahan hidup, kebebasan, ini bebas, kesenangan. Apalagi anak kita usia-usia anak gitu ya. Nah ini mungkin yang apa namanya usia anak itu usia yang memang kebutuhan dasarnya masih perlu kita dampingi terus dan menjadi hal yang positif. Kemudian, nah ini kita akan memahami atau belajar tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, kan juga saya juga apa namanya lumayan tertarik dengan ini gitu ya. Karena saya juga sebagai guru pasti saya pernah dari hukum, kadang-kadang dari teman,
yang datang jadi pemantau ya. Tapi kita lihat yuk. Jadi dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini disebutkan kalau dua yang di depan ini, penghukum dan membuat orang bermasalah, ini identitas gagal. Jadi kontrol dari luar, ya menjadi teman. Kalau yang tengah ini teman pemantau itu berhasil sukses kontrol dari luar. Tapi kalau yang ini sebagai manajer itu berhasil sukses kontrol dari diri Anda sendiri, dari diri kita sendiri. Oke, kita akan lihat satu-satu. Oke, yang diperbuat oleh guru ketika guru itu menjadi seorang penghukum, menghardik, nunjuk-nunjuk itu ya, kamu terlambat gitu. Sekolah juga bisa ya, dia menyakiti, menyindir. Ya, misalnya, pagi sekali kan sampai bisa menyindir ya. Pagi sekali. Assalamualaikum, suka lupa ya, udah 9, besok kamu Pagi sekali. kesindiran ya. Oh iya, terus ya, akhirnya aja. Bisa juga mungkin, ya alhamdulillahnya nanti ya tahu juga dia jangan sampai misalnya anak yang mudah-mudahan kita nggak punya saya masalah gitu ya. Nanti kalau saya ada gitu ya, dan nanti anak yang normal juga kalau ya misalnya kalau mudah-mudahan jangan ada gitu, ada yang punya masalah kita coba namanya terjadi berlaku seperti ini. Kemudian guru berbuat ketika guru sebagai pembuat orang yang bermasalah ceramah. Ini siapa dia? Kita sebagai ibu di rumah. Ya kemudian, oh saya. Kalau saya berarti mungkin kadang-kadang ibu kecewa gitu ya. Kalau yang anak masih kecil mungkin enggak ya, tapi kalau yang sudah sekolah, banyak ayat itu memang masya Allah ceramahnya udah ceramah dari A sampai Z gitu ya. Terus lebih menganggap anak tuh suruh bersalah ya, dan anak sudah ini ya, bisa aja ya. Membuat anak merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini ya, guru berbuat pemakzulan, banyak pemakzulan. Oh iya, lambat. Aduh itu ya. Terus sebagai teman itu maklum lah. Ya apa namanya? Layaknya antum kepada teman-teman mereka kadang-kadang saya sampah kayak makannya hampir ada sadaan kayak kalau sampah kayak kantong kaca gitu ya. Teman itu seperti itu ya. Jadi apa? Pemakzulan. Kemudian kalau sebagai pemantau menghitung, mengukur, menghitung, mengukur apa ini kira-kira? Kok bisa terlambat sih? Oh, berarti jam berapa? Rumahku di mana? Segera diukur ya berapa kilo? Berapa kilo dari rumah jam berapa? Namanya memantau ya, berarti kan memang perlu sesuatu
Kamu maksudnya menghapus info gitu ya? Ini kayaknya saya. Sampai ada kata itu stres. Intinya di posisi ini tuh tujuan itu anak masalah jadi anak berubah gitu ya. Ini juga kadang-kadang terus juga manusia juga di rumah sih di rumah tuh kadang-kadang cuma mudah-mudahan nanti bisa berubah dari ini dia. Kemudian yang teman. Ya, yang pertama itu kita nadanya tapi Oh, kalau sebenarnya mengapa? ya itu sama aja ya. Enggak dengan kalau tidak apa siap-siap. Enggak termasuk yang itu. Kita mengumumkan. Dan nanti alasannya apa? Siap-siapnya apa? Apakah hukuman? Masa siap-siap dok. Nanti kayaknya siap-siapnya itu nanti begini ya masih aja. Kayaknya lagi curhat. Awas. Oke, berarti ya. Kemudian kalau yang teman, ayolah lakukan demi ibu, demi ustaz, demi ustazah gitu ya. Masa kamu tidak mau ingat ibu tidak pernah ingat ibu tidak ibu ingat tidak ibu pernah kamu apa gitu kan. Oh, kamu nggak mau sih ini ingat ustaz pernah apa kamu. Nah, jadi ya kayak teman tuh ya, tawa-tawa teman-teman. Kalau teman tahu apa peraturannya, kalau misalnya ini apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk membantu misalnya. Hasilnya, sekarang kita lihat hasilnya. Ini dari teori ya, Us. Ini dari teori nanti kita apa namanya? Coba kita renungkan apakah apa namanya sudah dimulai. Hasil. Hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Yang membuat adalah anak menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau sebagai teman, anak ketergantungan, terlalu nyaman. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri, tapi jika diawasi. Nah, kayak ini juga banyak kita. Ini kalau saya lihat kalau pas SOP ada SOP, kamu juga salah. Anak ini kita pemantau ya, betul pemantau kan, pemantau. Ketika ada yang ini, anak tapi ketika kita mungkin sekali kita perlu upetan gitu ya, dari tanggung gitu ya dari atas gitu ya, ketika ada kita bagaimana? Kalau ini menguatkan ini. Oke, kemudian kaitkan dengan dunia berkualitas. Murid melakukan dulu di luar, murid melakukan dulu di luar dunia berkualitas. Tentang dunia berkualitas, kalau ini meletakkan dulu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Menggunakan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Oke, kalau yang ini yang teman-teman berkata, biarkan saja, itu juga marah-marah lagi gitu ya. Kalau sering marah itu kalau yang sebagai iya, kalau yang ini kita marah terus. Kalau yang ini ya sekedar makan saya. Nah, kalau yang ini saya pikir soalnya teman saya, kenapa dia gitu jangan kayak gini gitu ya. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, terakhir bagaimana cara saya memperbaiki keadaan saya. Kemudian dewasa banget ya ini ya. Ya ketika kita perlu ini anak-anak harus jadi dewasa gitu ya. Dampak pada murid memulai kesalahan, merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri, bergantung pada orang lain, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini sangat terpacu ada sanksi, ya batas sama sanksi gitu ya. Ini sangat dan di sini berarti anak-anak istilahnya termotivasi karena ribet, kemudian takut misalnya nggak melakukan karena ada sanksi gitu ya. Terakhir monitorasi diri dan berbicara memperbaiki. Terus itu yang sering ya di sini belum sampai kapan bisa belum sampai pada tahap kita diajak untuk menemukan itu dulu. Oh iya. Ini apa namanya kan ada bahasa komunikasi dengan anak karena sudah hamilnya ada ya. Saya juga harus belajar itu ya sesuai ketika kita jadi guru TK atau mungkin kita di rumah punya anak TK, punya anak SD, anak SMA, tadi masih SD semua ya. Oh ya, Dewi ya, ada anak TK,
ada bagaimana kan beda ya Us ketika ngobrol sama Hanif, Mas Hanif sama Mbak Zahra sama Mas yang SMA kan beda ya. Posisikan sesuai Iya. usianya. Sebagai manajer tapi bahasa yang digunakan juga Ya, berbeda gitu ya. intonasinya juga. Iya, ini kita belajar lagi berarti belajar lagi. Data tiga. Harus berbicara sama anak yang gede, sama anak yang Terus kecil. mungkin juga ada perumpamaan yang benar-benar bisa masuk akal gitu kalau yang masih TK gitu ya. Oke. Terus ini cuma kayak tadi ya, cuma pernyataan yang apa namanya dibuat oleh guru sebagai ini. Oke, lanjut saja. Nah yang terakhir ini segitiga restitusi ini yang mungkin nanti kita bisa terapkan. Jadi ada tiga tahapan. Ketika antum nanti menemui apa namanya mengikuti yang antum anggap itu bermasalah gitu ya, antum bisa melakukan diskusi dengan cara apa? Yang pertama, validasi kebutuhan dulu, kemudian menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi ini bisa pertanyaan digunakan. Kamu tuh punya alasan mengapa kamu melakukan itu, gitu ya. Jadi kemarin ada tadi yang diem misalnya, boleh ini dipakai misalnya. Barangkali ada solusi, gitu ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan, misalnya. Kemudian setelah itu, aku tidak menyalahkan dia, tidak menyalahkan si anak dia, tapi aku juga ingin menceritakan dengan setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan sebetulnya melakukan ini, gitu kan? Aku yang mencari inilah biar dia nggak merasa sendirian, gitu ya. Terus kembali ke sini, pilih apa yang sudah kita sepakati, kayak masalah sudah kita sepakati, ya mulai teman, terus mungkin harus jujur, harus disiplin, gitu ya. Nanti kan muncul itu anak-anak misalnya kalau dia sama ngobrol, nanti terakhir kamu ingin menjadi orangnya seperti apa? Terus ada itu terkait keyakinan kelas, gitu ya. Di sini apa namanya? Contoh ini dulu berarti validasi kebutuhan. Tadi ini hanya contoh terkait yang tadi segitiga tadi ya, jadi dulu, kemudian ada observasi identitas, dan yang terakhir tadi adalah menanyakan keyakinan. Itu ini juga sama. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita sambung dengan apa? Mencari solusi. Ya, saya punya suatu permasalahan, nanti coba kita bedah. Iya, dari materi yang tadi saya sampaikan, ini ada permasalahan, nanti antum apa namanya restitusinya apa yang dilakukan oleh guru itu, kemudian guru itu di posisi sebagai apa, apakah sebagai teman, apa sebagai apa gitu ya. Insya Allah akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Itu ada pertanyaan sampai ini sudah jelas? Masya Allah ya, mudah-mudahan ya. Terus ternyata kepengen ini ya sesi yang kedua gitu ya. Iya. Iya. Bapak buku. Nanti dapat dari sini nggak usah ya, terus salah-salah nggak usah ya, ini hanya sebagai kita mungkin kemarin apa yang sudah kita lakukan mungkin kurang tepat ya, kita mencari yang paling Rasa apa yang muncul setelah membuat saya merasa besar. oh ini ya, ini referensinya ya, ada beberapa yang menurut saya punya sesuatu kelas saat untuk selalu di sini. Oke, Informasi. iya, karena sudah sampai referensi, berarti pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Nanti ketika ada pertanyaan kita akan sharing atau diskusi di sesi yang berikutnya. Itu. Iya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikit manfaatnya buat atau semuanya, buat kita, buat anak-anak kita khususnya, dan nanti menjadi budaya positif di sekolah kita. Gitu ya, amin ya rabbal alamin. Ya, karena sudah menunjukkan pukul 12 dan kesempatan bersama, saya akhiri. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Saya harap dari pagi ini sampai siang sampai sore nanti kalian tetap semangat ya belajar.
belajar bersama Ustadz beserta kalian di sini. Oke. Ya, untuk mengawali kita pagi ini, Ustazah punya sesuatu. Nah, biasanya kan kalau di dalam sebuah kelas itu biasanya ada yang namanya apa ya, kontrak belajar. Nah, tapi di sini Ustazah akan menyebutnya sebagai sebuah keyakinan kelas. Nah, apa sih itu ya? Nah, keyakinan kelas ini nanti ada hal-hal yang akan kita sepakati bersama. Nah, itu akan menjadi keyakinan kelas kita, akan kita laksanakan bersama. Paham gak kira-kira? Paham gak? Belum ya? Nanti Ustazah minta kalian menuliskan satu hal ya yang menurut kalian itu bisa membuat kalian lebih baik ketika belajar di sekolah. Misalnya apa kira-kira contohnya apa? Yang bisa memberikan pendapat? Mendengarkan guru saat satu sedang berbicara. Oke. Ada lagi yang lain berpendapat? Contohnya ini benar. Sip, mengangkat tangan ketika bertanya, luar biasa. Ada lagi yang perempuan? Tidak memutus pembicaraan saat pembelajaran. Masya Allah, tidak memutus pembicaraan pembelajaran. Paham ya yang termasuk ya? Kalian bisa mencari yang lain yang kira-kira bisa menjadi kesepakatan di kelas kita, dan itu kita laksanakan agar pembelajaran berjalan dengan baik, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai ketika Al-Quran. Ya, menunggu yang lain ya, yang sudah silahkan disimpan dulu. Ya, silahkan dipikirkan kira-kira hal ini yang bisa membuat nanti kalau semuanya melaksanakan pasti kelasnya tambah oke, pasti pembelajaran tambah asik dan menyenangkan ya. Kira-kira apa? Silahkan. Terlihat ada sudah semuanya? Sudah. Ada yang belum? Ya, kita dulu saja. Oke, nanti sambil menunggu yang belum, gak apa-apa. Yang belum diselesaikan. Yang sudah selesai, kami sudah pilih per kelompok ya, dengan rapi masuk ke depan. Menempelkan apa yang sudah kamu tulis. Nanti di sini sudah ada instalasi. Silakan tempelkan yang rapi di sebelah sini. Paham tuh? Ya, silakan dari Mas Afif ke depan. Mas Atar. Ganteng. Kita, pakai kita. Oke. Ya, terima kasih. Berikutnya Mbak Hansa. Ya, berikutnya langsung aja nggak apa-apa. Ya, ya. Sesa. Sudah nggak akan lihat kok itu siapa, ini punya siapa. Gampang kan tugasnya ya? Yuk, Mas Abai.
Oke, terima kasih Mbak Hawa. Ya, alhamdulillah sudah semuanya ya. Iya, di sini ada yang berwarna biru, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang pink. Indah ya dilihat ya. Iya, warna-warni kayak bisa melihat kalian. Ada yang senyumnya seperti ini, ada yang seperti itu ya. Indah dilihat. Oke, saya akan baca beberapa ya. Nanti akan sudah kelompok-kelompokan yang sekiranya mempunyai makna yang sama, begitu ya. Oke. Di sini ada mendengarkan guru saat berbicara, tidak malu untuk bertanya. Oh, ini dua ya, mendengarkan guru. Oke, di sini pink. Ini ada mendengarkan guru lagi. Oke, di sini ya, ada temannya yang sama-sama. Tertib saat pelajaran. Oke, kita taruh di sini. Tertib saat belajar. Oke, tertib, menghormati guru. Oke. Tidak memotong pembicaraan ustadz ustadzah, mengangkat tangan ketika berapi izin, terkait izin di sini. Menghargai teman, masya Allah ya. Siapa ini? Ini siapa ini? Ada maknanya nggak? Kenapa kamu tulisnya tebal seperti ini? Apakah karena ini tuh sangat penting? Sangat penting ya, jadi tebal gitu ya. Oke, menghargai teman. Nah, nih menghargai teman di sini ya. Oke, mendengarkan guru di sini, meminta izin saat keluar ruangan, bisa taruh di izin. Ini ya, tadi izin ya. Ternyata harus ada ya. Mendengarkan guru lagi. Iya, ini yang banyak ini. Minta izin ketika keluar, oke. Terus tidak memotong pembicaraan, berarti mungkin apa? Menghargai tertib pelajaran sama enggak? Hampir ya. Ustazah masukkan di sini ya, tertib ya, tidak memotong ustazah. Tidak memutus pembicaraan, oke, tidak memotong di sini. Tertib saat belajar, ustazah ini tertib, temannya ada. Tidak memotong pembicaraan, oke. Mengangkat tangan ketika izin, berarti tentang izin. Iya, sip. Bertanya ketika tidak memahami materi, berarti izin bertanya ya. Dan di situ juga ada yang nomor 2-nya ada yang masuk kelas tepat waktu, begitu ya, tidak terlambat masuk kelas, disiplin dan sopan santun, gitu ya. Iya. Coba dari yang sudah bacakan tadi, apakah ada yang kurang kamu setujui atau setuju semuanya? Betul? Yakin? Ikhlas? Kalau misalnya ini kita jadikan kesepakatan kelas kita, kamu mau melaksanakan? Betul? Nih, saya ulangi lagi ya. Bertanya ketika tidak paham materi. Ya, setuju? Oke. Disiplin dan sopan santun. Setuju? Oke. Tidak memotong pembicaraan ustazah. Oke. Terus mengangkat tangan jika ingin bertanya. Setuju? Berarti kalau ada yang nggak mengangkat tangan berarti menyalahi ini ya. Begitu? Iya ya. Oke. Ini sama. Tertib saat belajar. Setuju? Oke. Tidak memotong. Oke. Sama. Masuk kelas tepat waktu. Setuju ya? Ya, berarti kalau ada yang terlambat berarti tidak mengindahkan keyakinan kelas kita ya. Oke, ini sama. Tidak malu bertanya, oke, tadi sama. Memakai baju sesuai dengan jadwal. Ya, setuju nggak? Apa ada yang us, bebas aja us? Kan bajuku bagus-bagus nanti nggak kepake gitu. Ada nggak yang gitu? Enggak ya, harus seragam ya, disiplin ya. Oke, mengangkat tangan dan berbicara. Oke, menghargai teman. Oke, jadi semuanya akan kita tuangkan ke dalam sebuah kesepakatan yang ustazah atau yang kita namai menjadi apa ya? Keyakinan kelas. Oke, ya. Nanti ada beberapa hal ustazah akan rangkum, ustazah akan tuliskan di sebuah kertas.
tempel di salah satu tembok di ruangan ini. Biar apa tujuannya? Biar kita indahkan untuk dilaksanakan. Siap? Siap melaksanakan? Praktek penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Mas Falah. Iya. Ya tuh sampai Sari dong, masa lihat ke Sari tuh sampai Sari. Iya. Falah hari ini kenapa baru ke sekolah? Terlambat. Terlambat kenapa hari ini? Pas bangun. Maksudnya gimana? Pas bangun terus kamu nggak bangun-bangun deh gitu. Sulit bangunnya. Kayak ada yang lagi dulu. Kan kayak kalau pagi Boleh itu dibuka. kalau Silakan. pagi Yang itu bagus tuh. biasanya kan katanya enak empuk. Kalau malam biasa aja. Ya iya enak sih tapi biasa aja gitu ngantuk. Terus akhirnya kamu tidur lagi. Ada yang bangunin nggak? Ibu bangunin ibu. Apa siapa yang bangunin? Ibu bangunin. Tapi Falah kayak ngantuk banget. Awal-awal aku bangun pada tidur aku tidur lagi. Pas bangun aku lihat ibu udah kayak duduk gitu di depan mau masak kayaknya terus aku ketiduran lagi bangun-bangun udah dibangunin ibu. Terus alhamdulillah bisa bangun. Ya tapi nunggu berapa menit. Terus kamu ngapain? Mandi. Sholat subuh nggak hari ini? Iya habis mandi. Oke, udah sarapan. Falah ingat nggak semester ini sudah terlambat berapa kali? Dari Januari kemarin, dari semester 2. Ingat Katanya nggak? sih 4. Enggak kali. Baik kali itu berarti. Terlambat sampai berapa kali itu perbuatan yang baik atau enggak? Enggak. Kira-kira itu akan merugikan siapa? Kita Kenapa Mas Falah bisa rugi? Ruginya kenapa coba? Kartu kuning, terus apa lagi? Itu doang ruginya? ini lagi mikir Bu. Oh lagi mikir, oke bisa tunggu. Apa biasa aja gitu? Oh enggak rugi, biasa aja. Berapa rugi apa enggak? Apa ya? Apa kira-kira? Kok lupa ya? Mas Falah datang terlambat. Nanti masuk kelas mungkin sudah mulai pelajaran. Mas Falah ikut doa pagi apa enggak berarti kalau kayak gitu? Enggak. Rugi nggak kayak gitu? Terus apa lagi kira-kira? Terus jadinya oh lupa terus. Fokus. Ini bukan lagi ujian, cuma ditanya ruginya apa kalau kalah terlambat. Kalau sudah mulai pelajaran, setelahnya sudah mulai, kamu baru masuk, kira-kira gimana? Ketinggalan nggak materinya? Itu rugi nggak buat Falah? Biasa aja. Hah? Benar rugi. Iya. Nah, Falah di kelas itu enggak tahu ada ini enggak ada aturan kelas gitu, tahu enggak? Kira-kira Falah, iya. Hah? Yang bagus dong. Harusnya tanya tahu apa enggak? Tahu. Ada enggak aturan yang menyebutkan apa namanya? Datang ke sekolah tepat waktu itu ada enggak? Kayaknya sih ada. Ada. Falah paham. Namanya aturan itu harus diapakan. Ya, berarti Falah kira-kira dari perbuatannya Falah ini yang sudah 4 kali nggak tepat waktu, artinya Falah apa? Laksanakan apa belum? Beberapa tapi kadang-kadang juga Oke, baik kayak gitu berarti. enggak. Lah terus ke depan mau seperti apa Falah? Mau seperti itu, tetap seperti itu atau bagaimana? Banyak sih jawabannya lebih basic. Oke, gimana bangunnya lebih klasik, pinter. Nah kira-kira gini, Falah kita bareng-bareng ya mencari solusi. Bangun lebih klasik. Kira-kira bagaimana caranya biar
Falah bisa bangun lebih kasih kayak gitu. Pagi-pagi matanya langsung diinin pakai air. Oh seperti itu, berarti pagi-pagi mama bangunnya langsung cepetan pakai air. Nah, aku minta kayak gitu berhasil, tapi Oh. tadi kan enggak. Oh, mama lupa. Kayaknya iya. Oh, sekarang dilihat lagi coba malam-malamnya Falah. Tidurnya kemalaman apa enggak? Habis 10, biasanya tukang nasi goreng lewat jam segitu. Makan dulu. Enggak. Oh cuma tanda aja, tanda tukang sureng lewat terus kamu tidur gitu. Tek terus kamu tidur. Iya. Ngapain? Apa ya? Beli dulu. Eh, Oh HP-an ngapain? Apa? Yang dilihat apa kalau Main. main game sama siapa? Ngobrol sama teman-teman gitu. Nah, Namanya itu aja sampai tengah malam HP-an terus jam 2 ayah juga HP-an terus. Oh, sampai malam ayah bangunnya pagi apa kesiangan juga kayak Falah? jangan. Oh iya. Emang Falah tahu? Eh, Allah Akbar. Falah tahu apa enggak? Masa tepeknya? Kalau berarti nggak tahu. ah, Nah, itu akibatnya kalau kamu begadang malam-malam HP-an, jadi paginya sulit bangun. kadang aku nyoba nyuruhin ayah biar ayah nyadar gitu loh. Duh, justru harusnya kamu nasihatin ayah. Ayah, yuk lah kita tidur kasih biar besoknya Udah dinasihatin, ayah biasanya kalau dinasihatin nggak mau. Ya HP-nya nggak dicas. Besok sorenya kan dipakai aku, dadakan Buat apa? dulu. Apa ya? Oh, loh, kamu kalau malam-malam pakai HP-nya ayah. Loh, ayah pakai HP-nya siapa? Katanya kamu, ayah juga malam-malam. Tukar HP. Oh, HP-nya kamu sama ayah, HP-nya ayah sama kenapa bisa begitu? Kenapa nggak pakai HP-nya Falah aja? Yang HP-nya aku, bekas HP-nya ayah, kentang. Ya, kita kembali ke permasalahan yang tadi. Nanti lama-lama malah bahas HP kita ya. Jadi tadi kalau udah tahu kalau malam-malam lihat HP sampai malam baru tidur, paginya terus bangunnya jadi matanya berat, kesiangan, ke sekolah terlambat. Tinggal di Rapin Era Jaus. Catatan air, tapi kalau namanya masih ngantuk, catatan air pun nanti malah jadi apa? Jadi malah pengen marah. Masih ngantuk sudah kan udah kayak dan ganggu kan. Lebih baik berarti sekarang diatur lagi untuk waktu tidurnya, ya malam-malam dikurangi main HP-nya. Oh enggak kayak gitu? Enggak. Jadi kepengen disiplin, kepengen Ya, tapi tepat kan waktu. aku nggak marah biasanya. Oh kayak gitu. Nah, maksudnya cuma melepas terus sebentar, berapa detik habis itu lanjut mandi gitu, atau sholat dulu, habis mandi besok. Oke, berarti nanti bilang sama mah kalau Falah nggak bangun-bangun pakai air matanya kayak gitu. Kalau bisa dari awal langsung pakai air. Iya dari awal pakai air gitu. Itu solusinya Falah. Ya, Ustazah tunggu besok solusinya Falah seperti apa. Ya, maksudnya apakah berhasil? Nanti kalau belum berhasil, kita akan cari solusi lagi yang terbaik, oke? Ya, begitu. Ustazah pengen mulai besok Mas Falah tidak terlambat atau datangnya lebih tepat waktu. Paham tuh? Ya bisa ya. Ustazah yakin Mas Falah pasti bisa lebih disiplin, oke? Iya begitu. Ustazah tunggu janji Mas Falah. Kalau Ustazah lihat ya dari pagi jam berapa? Kalau jam 7 udah sepi, oh berarti Mas Falah udah datang. Kalau nggak boleh kamu lapor pagi-pagi jam misalnya 7 kurang, oh sudah hadir, absen Ustazah Sari. Oke? Ya, sip. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.